Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudroh, iradah serta inayahnya kita dapat bertemu kembali dalam dialog kebangsaan yang ketiga dengan judul Mengenang Pahlawan. Telah hadir bersama kita narasumber kita semua, Al-Ustadz Kiai Haji Awam Surahman, yang akan memaparkan atau menjelaskan tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja Ustadz. Yang pertama berkenaan tentang mengenang para pahlawan. Seberapa pentingkah atau pentingkah kita mengenal dan mengenang para pahlawan itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa barangkali pemahaman tentang ini terutama di kalangan kita, khususnya Persatuan Islam, lebih khusus lagi di kalangan pesantren Persatuan Islam, masih agak beragam. Penting sekali mengenang pahlawan. Pertama karena memang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Wa idza ata ilaikum ma'rufan wa kafi'uh. Rasul menyampaikan bahwa ketika kita mendapatkan jasa orang lain harus dibalas. Kemudian wa illam tajidu fad'u lahu. Kalau tidak mampu membalas, doakan mereka. Jelas itu maknanya adalah merupakan perintah untuk berterima kasih. Apalagi kepada para pahlawan yang memang mereka itu adalah sangat bermakna bagi perjalanan hidup kita. Itu yang pertama. Bahkan ibadah pun sebetulnya dasar seperti itu. Ibadah sebetulnya rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah ibadah kepada bersyukur kepada sesama manusia. Ayatnya kalian hafal. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Jadi itu alasan kenapa harus beribadah. Wujud terima kasih kepada Sang Pencipta, kemudian kepada siapa lagi? Min qablikum, sebelum kalian, yang paling dekat orang tua dan generasi sebelumnya. Jadi jelas sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah bahwa kita harus punya rasa terima kasih kepada para pendahulu yang punya jasa untuk melahirkan kita jadi sekarang. Kita tidak akan jadi sekarang seperti sekarang kalau tidak ada pendahulu kita. Kemudian berikutnya adalah tentang 10 November. Barangkali perlu ada yang sejarah yang tidak tertulis, tapi kadang-kadang bahkan dilupakan orang. 10 November itu kan perang besar sebetulnya. Perang pertama setelah kemerdekaan, 10 November 1945. Ketika Inggris sekutu kembali ke Indonesia, kemudian ke Surabaya, tujuannya untuk melucuti tentara Jepang yang kalah itu. Kemudian didompleng diikuti oleh Nika, tentara Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Itu sebabnya dia jadi perang besar, ujian pertama dalam kemerdekaan. Pertama kali berperang dengan tentara asing itu pada waktu 10 November selepas kemerdekaan. Dan yang patut kita catat pula bagi kita generasi muda Islam, bahwa tanpa menafikan pihak lain, tapi sumber besar dalam perang 10 November sekaligus melatar belakangi semua perjuangan. Sering kita sampaikan dalam beberapa hal yang kita sampaikan waktu yang lalu, bahwa di belakangnya adalah semangat Islam yang menumbuhkan perang kemerdekaan dari zaman ke zaman, mulai sejak awal zaman Pakaian Diponegoro, zaman Imam Bonjol sampai terakhir
yang kita catat 10 November sebetulnya peran Islam dalam hal itu sangat besar. Yang barangkali jarang diungkapkan, di samping yang sering disampaikan tentang Bung Tomo dengan pekik Allahu Akbar. Kemudian ada juga Wahid Hasim yang berjasa untuk memobilisasi kaum muslimin untuk berjihad, itu patut diacungi jempol. Tapi saya pernah mendengar dalam sebuah tayangan menceritakan tentang pernah ada diskusi atau seminar tentang sebuah pemuda. Ini disampaikan oleh Syuhada Bari. Dia itu pernah jadi ketua Dewan Dakwah di periode tahun 70-an setelah Pak Nasir tidak ada. Pak Nasir wafat tahun 80-an, 90-an. Beliau jadi ketua Dewan Dakwah. Nah, ada cerita yang pernah tidak terungkap. Bahwasanya Bung Tomo mengucapkan pidatonya dengan Allahu Akbar, sebetulnya itu diberi inspirasi. Bahkan diarahkan dalam tanda petik oleh siapa? Oleh Pak Nasir. Itu jarang terungkap. Itu disampaikan oleh siapa? Dalam sebuah seminar di Surabaya. Ruslan Abdul Ghani, itu tokoh nasional, menyampaikan hal itu, bahwasanya pada waktu itu yang memberikan inspirasi kepada Bung Tomo untuk menyampaikan narasi seperti itu adalah Pak Nasir. Dari mana? Karena Pak Nasir pada waktu itu Menteri Penerangan, kabinet pertama Syahrir, kabinet pertama Indonesia, pada itu Syahrir, kemudian Pak Nasir Menteri Penerangan. Sedangkan Ruslan Abdul Ghani sekjennya, ya, jadi tahu persis bahwa pidato Bung Tomo itu diberi inspirasi oleh Pak Nasir. Nah, kemudian masalahnya berlanjut. Setelah itu Syuhada Bahri bertanya kepada Pak Nasirnya sendiri, gitu. Apakah benar gitu bahwa pidato Bung Tomo yang monumental dan sohor itu dalam peristiwa 10 November yang berinspirasinya Pak Nasir? Kata beliau, iya, gitu. Kenapa tidak diumumkan, disebutkan ke orang lain? Buat apa? Gitu kata Pak Nasir. Buat apa? Udah aja seperti sejarah yang berlangsung sekarang. Itu sudah benar dan sudah baik bahwa Bung Tomo adalah salah seorang yang sangat berjasa untuk mengobarkan semangat tentang yang tadi nggak ada bedanya antara tahu dan tidak tahu. Nah, begitulah jadi gambaran. Ada rahasia yang kadang-kadang di dalam sejarah tidak terungkap dengan seberapa sebab, padahal sebetulnya untuk generasi muda Islam kan itu sangat penting. Kita saja sekarang pandangan kita terhadap sebuah November kan jadi berubah, ya, betul. Setelah kita tahu bahwa itu di sana ada jasa pemimpin-pemimpin Muslim, sikap kita terhadap momentum mengenang pahlawan kan jadi berbeda, karena ada informasi yang lebih dari sekedar yang tertulis dalam sejarah formal. Itulah sebabnya kita berpendirian bahwa walaupun tidak ada upacara, tapi mengenang pahlawan itu penting. Satu, Islam menganjurkan itu. Kedua, siapa yang paling berjasa di dalam perang kemerdekaan, dan kemudian dalam perjalanan berikutnya setelah kemerdekaan termasuk 10 November itu tidak lepas dari akar masalahnya, yaitu inspirasi dari Islam dan kaum muslimin. Kembali saya tegaskan, kitalah ahli waris utama negara ini. Kita yang harus punya niat melanjutkan kepahlawanan pendahulu-pendahulu kita, dan kita harus merasakan bahwa kita adalah ahli waris dan yang paling bertanggung jawab. Apabila republik ini kemudian menyimpang, bukan salah mereka, kita sendiri yang tidak mampu tetap meluruskan Islam dalam konsep seperti itu. Walaupun dalam perjalanan ada konsensus dan lain-lain, pahami sebagai sebuah kenyataan. Jangan dikecewakan tentang itunya, tapi itu adalah hasil proses panjang
yang terbaik jadi seperti sekarang. Nah, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, kita dianjurkan untuk mengenang para pahlawan gitu, Ustaz. Namun siapakah pahlawan itu, Ustaz, sebenarnya? Ini pertanyaan bagus juga dalam pengertian ada pahlawan dari sisi sempit, ya. Ada pahlawan dalam mana yang lebih luas. Kita akan bicarakan dua-duanya. Yang pertama, pahlawan dari sisi sempit adalah yang berjasa buat negara ini, punya karya istimewa untuk negara ini, kemudian berkorban penuh hati sampai mengorbankan nyawanya. Itulah yang mereka yang ada di Taman Pahlawan. Dan sekali saya ulangi, di Taman Pahlawan siapa yang paling banyak? Kaum muslimin. Untuk menyambungkan dengan yang lain, itu adalah kaum muslimin, kebanyakan di Taman Pahlawan kaum muslimin. Itulah pahlawan-pahlawan yang formal dan tercatat seukuran dengan yang kita beri batasan tadi, orang-orang yang berjasa terhadap negara Indonesia. Mereka berkorban demi negara ini dengan segala pengorbanannya, sama dengan sesuai dengan arti semantiknya pahlawan. Tapi di lain pihak, berawal dari akar yang tadi kita perbincangkan, ketika orang berjasa buat orang lain, hakikatnya dia pahlawan. Walaupun yang diberi gelar pahlawan tentu yang istimewa. Walaupun istimewa atau tidak kan itu sangat relatif. Dengan pemahaman seperti itu, jadi kita punya peluang untuk menjadi pahlawan. Kemudian penghargaan kita terhadap pahlawan bukan hanya yang ada di Taman Makam Pahlawan. Pada perang 10 November itu 20.000 penduduk sipil yang meninggal. Tapi ada yang istimewanya. Kenapa? Sekutu atau Inggris mengikuti perang dunia kedua, bergabung dengan sekutu Amerika dan sebagainya. Tidak pernah dan belum terdengar ada pertempuran yang menewaskan jenderalnya. Dalam perang dunia kedua yang begitu hebat, Inggris tidak pernah kehilangan jenderalnya. Tapi justru di Surabaya dia kehilangan jenderalnya, Brigadir Jenderal Malabi, meninggal pada perang 10 November. Itulah hebatnya 10 November. Di perang lain yang begitu besar, Inggris tidak kehilangan jenderal. Tapi di 10 November, Inggris kehilangan salah satu jenderalnya, Brigadir Jenderal Malabi. Itulah. Itu saya kembali kepada pertanyaan awal, siapa pahlawan? Pada dasarnya adalah orang-orang yang berjasa buat negara kita. Mereka berkorban dengan sepenuh hati, bahkan mengorbankan nyawanya, dan mereka itulah yang ada di Taman Makam Pahlawan. Nah, tapi kalau dari sudut yang lebih luas, maksudnya tidak hanya yang ada di Taman Makam Pahlawan. Sangat banyak orang-orang yang pantas kita hargai, teladani dengan keteladanan mereka, dengan perilaku mereka yang intinya apa? Dalam bahasa agama, isar. Isar itu mementingkan orang lain, mengorbankan diri sendiri, menyunatkan diri sendiri, mementingkan orang lain, mementingkan tujuan yang lebih luas sehingga mengorbankan diri sendiri. Orang yang mau seperti itu sebetulnya itu adalah pahlawan, yang dalam istilah agama namanya isar, mementingkan kepentingan orang lain dan orang banyak, apalagi agama dan perjuangan yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Dan itu sangat banyak tercatat dalam sejarah, sebagian saja, tapi yang tidak tercatatnya sangat banyak. Seperti juga di Indonesia, pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan, tapi barangkali tidak terhitung orang-orang yang pantas dianggap sebagai pahlawan, tapi tidak tercatat, tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi karena mereka punya saham besar untuk negara, bangsa, dan kehidupan kita, maka itu adalah mereka pahlawan. Dan agama Islam khususnya menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran. Wa antabiru ya ulil absor. Jadilah itibar, jadilah teladan, jadikanlah apa yang kita dengar dan kita lihat di masa lalu sebagai gambaran pelajaran untuk kita masa
hidup yang pada masa sekarang. Sehingga hari ini akan bisa lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita tahu apa yang menjadi kata kunci sukses hari kemarin, bagaimana mungkin hari ini akan lebih baik kalau kita tidak punya standar itu. Jadi itulah pentingnya memahami pahlawan. Ada pahlawan Porma yang telah kita tadi sebut, tercatat dalam catatan sejarah, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Itu mereka benar-benar orang yang berjasa. Tapi di samping itu ada juga orang-orang yang tidak tercatat dan tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kemudian siapapun bisa jadi pahlawan ketika dia mampu mengenyampingkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang lebih tinggi dan lebih besar. Dialah pahlawan untuk generasinya ketika dia mengenyampingkan kepentingan diri untuk sesuatu yang lebih besar, sehingga dia berani mengorbankan kepentingan diri, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan demi kebaikan. Itu adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pernah ada peristiwa yang dalam bahasa agama barangkali akan sepadan kata pahlawan dengan syahid, ya. Ya, pahlawan dengan syahid. Menjelang perang Badar kan Ummu Warokoh meminta kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang, ingin jadi pahlawan, begitu, ingin jadi syuhada. Umar ridu mardokum, gitu katanya, berjanji nanti saya di medan perang akan mengobati orang-orang yang sakit, yang luka. Ummu Warokoh minta seperti itu, untuk berangkat ke medan perang karena ingin jadi pahlawan, ingin jadi syuhada. Bagaimana kata Rasulullah? Kiri fi baitik, gitu, tinggallah engkau di rumah. La'alla Rabbi yarjukuki bisyahada, gitu kata beliau, kata Rasulullah. Dengan di rumah pun mudah-mudahan Allah menyebabkan engkau jadi syuhada. Kiri fi baitik, tinggallah di rumah engkau sebagai seorang perempuan. Kenapa? Dengan diam di rumah pun melaksanakan peran seorang ibu, itu bisa menjadikan seseorang jadi syuhada. Barangkali jadi pahlawan pun seperti itu. Bisa pahlawan secara formal, tapi itu sangat terbatas. Tapi pahlawan dalam makna yang lebih luas tentu tidak terbatas. Dalam bidang apapun, ketika dia mampu mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan yang lebih banyak, lebih besar, dialah pahlawan untuk bangsanya, untuk sekelilingnya. Demikian. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Setelah kita memahami apakah itu pahlawan, Ustaz, selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pahlawan itu terbagi-bagi atau terklasifikasi seperti itu, Ustaz. Ada pahlawan nasional dan ada juga pahlawan yang lain, seperti terbagi-bagi seperti itu, Ustaz. Nah, pahlawan yang mana sih, Ustaz, yang relevan untuk kita kenang dan kita kenal? Apakah pahlawan nasional saja ataukah ada pahlawan-pahlawan lain seperti itu, Ustaz? Ya. Pernah terjadi ketidaktepatan barangkali. Kita agak canggung juga mengatakannya, tapi karena memang pernah terjadi, mudah-mudahan jadi latar belakang untuk jawaban yang tadi disampaikan. Tentang memisahkan pahlawan nasional, pahlawan lain, itu kan metodologi ya, untuk seperti kalian belajar sejarah dunia, sejarah Indonesia kan begitu. Termasuk nanti sejarah lokal dan sebagainya. Itu secara metode saja sebetulnya. Tapi ketika terjebak dalam pemahaman yang tadi saya sampaikan keliru, itu tidak menggembirakan, bahkan memberikan aura yang tidak mengenakan. Apa yang saya maksud? Begini, pernah ada yang bertanya, karena memang terjadi dan orangnya ada, walaupun tidak akan saya sampaikan di sini juga untuk tidak bermaksud apa-apa, cuma untuk menjawab yang tadi pertanyaan ketika memilah-milah itu. Ada orang bertanya begini, mana yang paling berjasa buat Indonesia? Bung Karno katanya atau Rasulullah? Ada pertanyaan nakal seperti itu.
Dan itu pernah terjadi. Barangkali banyak orang yang tahu. Kalau tidak tahu, saya bisa menyampaikan siapa yang ngomong begitu. Katanya, mana yang paling berjasa? Bung Karno atau Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya nakal kan? Dan tidak wajar. Tapi kalau dimaknai seperti yang tadi tanyakan, dia pahlawan nasional. Buat apa kita kenang pahlawan yang di luar, pahlawan asing? Kasih terjadi lagi. Beberapa bulan yang lalu, ada satu gubernur di Sumatera menyampaikan, menganjurkan anak-anak untuk membaca sejarah Muhammad Al-Fatih. Paham ya, Al-Fatih yang mengalahkan Konstantinopel itu. Jadi ada seorang gubernur menganjurkan pelajar untuk membeli buku itu dan mengenal sejarah Al-Fatih. Di Jakarta ada yang protes. Apakah kita sudah kehabisan pahlawan nasional? Buat apa kita mengenang pahlawan asing? Nah, itu yang berbahaya. Kenapa? Tadi disampaikan adanya istilah pahlawan nasional dan lain-lain itu cuma sekedar metodologi aja untuk memisah-misahkan. Karena pada hakikatnya kan tidak seperti itu. Coba bayangkan oleh kita. Apakah Bung Karno jadi seperti itu tanpa ada pengaruh Nabi Muhammad? Kan begitu. Menurut saya begitu. Apa jasanya Muhammad SAW buat Indonesia? Kan pertanyaan itu seperti benar tapi ngaco, sebetulnya nakal tapi ngaco. Apakah ada Cokro Aminoto? Itu yang pernah kita sebut sebagai guru para pejuang di dalam memerdekakan Indonesia yang membangkitkan semangat untuk mengadakan perlawanan. Apakah akan ada Cokro Aminoto tanpa ada Muhammad? Apakah Imam Bonjol akan lahir? Diponegoro akan lahir? Jadi itu pertanyaan yang salah. Andai kata dipisah-pisah itu metodologi saja. Kenapa? Pada dasarnya setiap orang yang berjasa buat kemanusiaan dia pahlawan kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada pikiran apakah kita sudah kehabisan stok pahlawan. Sehingga kita memperingati dan mempelajari Muhammad Al-Fatih umpamanya. Itu terjadi itu kan seperti aneh pada terjadi. Orang bakal seperti itu dan saya biasa sebutkan orangnya. Tapi tidak pantas pada kesempatan ini. Tapi ada orang berpikir begitu. Apa kita sudah kehabisan pahlawan nasional? Padahal sebetulnya dalam kehidupan kan banyak sekali pahlawan peradaban. Pahlawan-pahlawan yang berjasa buat kemanusiaan. Jadi pahlawan sangat banyak sekali. Kemudian disebut pahlawan nasional itu untuk membatasi ruangnya saja. Untuk metodologi pemahaman perjuangan sejarah bangsa kita sendiri. Tapi kan di dalam kehidupan dunia, pahlawan itu sangat banyak dan mereka sama harus dihargai dan diteladani. Tidak terikat dengan ada di taman makam pahlawan atau tidak ada di buku sejarah atau tidak. Tapi ketika orang yang berjasa buat peradaban, terutama tentu saja Muhammad SAW, kita menganggapnya sebagai teladan dan pahlawan buat kita itu sangat pantas. Jangan ada anggapan kita khawatir kalau Nabi Muhammad dikatakan orang asing. Seperti yang dikatakan ketika Muhammad Al-Fatih katanya pahlawan asing. Apa sudah kehabisan stok pahlawan nasional? Itu pikiran terlalu sempit. Jadi ada istilah pahlawan nasional dan yang lain-lain itu metode pemisahan saja untuk mempelajari, memahami masalah kan semakin lama harus semakin spesifik. Pada dasarnya setiap orang yang berjasa buat kemanusiaan dalam sisi apapun dia pahlawan, baik secara bahasa ataupun secara kenyataannya. Orang mengenang jasa-jasanya karena tanpa hadirnya dia ada pada masanya barangkali keadaan tidak seperti ini. Jadi ada pahlawan peradaban, pahlawan kemanusiaan sangat banyak. Bahkan saya berpikir andaikan manusia lahir seperti teori Darwin, evolusi dari monyet. Kemudian tidak ada nabi, tidak ada apa-apa. Apakah manusia jadi seperti sekarang? Apakah manusia akan berperadaban? Andaikan. Seperti Darwin katakan. Dan tidak ada unsur lain kecuali proses itu saja. Manusia yang dari Darwin itu. Apakah akan jadi sekarang? Saya pikir tidak mungkin. Maka tentu saja secara
teologi Islam itu sangat salah. Kenapa? Gitu sebabnya Allah mengirim nabi di setiap zaman itu untuk menuntun kehidupan, untuk melahirkan perbaikan, melahirkan peradaban kehidupan di dalam kehidupan manusia. Setiap orang yang menjadi wasilah kemajuan kemanusiaan sebetulnya itu adalah pahlawan. Ketika disebut pahlawan nasional itu untuk metodologi saja, pemahaman untuk menspesifikkan masalah. Padahal sebetulnya pahlawan di setiap lini juga sangat banyak. Bahkan tadi dikatakan oleh Rasulullah, Ummu Warokoh bisa jadi pahlawan buat keluarganya. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa saran untuk generasi muda, terutama para santri Persatuan Islam, Ustaz? Sesuai dengan kebijakan di pesantren kita, walaupun pernah juga ada orang yang protes, buat apa belajar warganegaraan gitu kan? Buat apa bahkan pelajaran bahasa Sunda? Kenapa? Pelajaran pesantren aja udah banyak, udah puluhan pelajaran pesantren, tambah lagi bahasa Indonesia, tambah lagi sejarah. Itu salah pemikiran itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin, sederhananya saja, orang bisa bermanfaat, berbakti kepada ibu dan bapak. Mungkinkah dia bisa melakukannya kalau tidak belajar bahasa? Kan seperti itu ya sederhananya. Bagaimana mungkin berbuat baik kepada ibu bapak kita tidak tahu bahasanya? Padahal berbuat baik kepada ibu bapak itu ada di dalam Al-Quran. Medianya salah satunya adab, tata krama, secara kebiasaan yang dibolehkan, yang mubah di dalam Islam. Tata krama kesundaan, tata krama daerah sebagai wasilah untuk membuktikan kepada untuk melakukan yang diperintahkan Al-Quran. Ketika sesuatu itu bisa menyempurnakan kewajiban, maka perkara itu jadi wajib juga. Itu sebabnya kita belajar bahasa Sunda, belajar sejarah, apalagi belajar sejarah. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bertindak dengan tepat dalam kehidupan kalau tidak tahu sejarah? Orang tidak tahu sejarah kalau belajar seperti orang belajar ilmu tafsir tidak tahu asbabun nuzul. Kalau saya gambarkan seperti itu. Kita hidup di Indonesia, ingin dakwah di Indonesia, ingin berjuang memajukan Indonesia, tidak tahu sejarah Indonesia. Itu seperti belajar tafsir tidak tahu asbabun nuzul. Bagaimana mungkin kita mempelajari Al-Quran, kemudian ayatnya, kemudian makna dan mengamalkan kalau tidak tahu latar belakangnya. Jadi kalau saya ibaratkan, belajar sejarah itu kalau di dalam mempelajari Quran sama dengan mempelajari asbabun nuzul. Seperti itu juga kita belajar hadis. Karena itu belajar hadis tidak bisa langsung dengan sekedar kamus. Kenapa? Karena konteks kalimat selamanya tidak akan seutuhnya yang dimaksud. Kalimat itu terbatas. Kita aja bicara. Apakah pembicaraan kita mewakili keseluruhan hati kita? Tidak mungkin. Nah seperti itu, setiap kata di dalam hadis itu belum menggambarkan keseluruhan. Apa cara mendekatinya? Harus tahu konteks sebelumnya. Dalam hadis namanya asbabul wurud, dalam Quran asbabun nuzul, itu penting. Seperti itulah pemahaman tentang sejarah, pengetahuan tentang sejarah, pemahaman tentang para pahlawan dan perjuangannya, apalagi dengan latar belakang yang tadi saya obrolkan. Itu akan menambah wawasan dan tadi menuntun tindakan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai umat Islam di muka bumi ini. Jadi anjuran saya, pelajari pertama yang paling penting tentu saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafakuh fidin, ilmu pelajaran yang berkaitan dengan kepesantrenan. Berikutnya, pelajari ilmu-ilmu yang mendukung kemampuan kalian untuk bersaing di masa depan. Pelajarilah bahasa-bahasa. Rasul memerintah seorang sahabat belajar bahasa Ibrani. Gitu. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Inggris, bahasa kafir, nggak boleh. Tidak.
Zaman Rasul ada seorang sahabat diperintahkan mempelajari bahasa Ibrani, pelajari bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa yang lain. Kenapa? Itu yang akan menjadi membuka wawasan dan membuka jendela kehidupan. Pak Nasir itu bisa 5 bahasa. Jadikanlah contoh oleh kalian. Dia bisa baca kitab, tapi dia bisa diplomasi dengan bahasa yang dia kuasai sampai menjadi tokoh dunia. Jadilah kalian seperti itu. Tapi basis awalnya pelajaran pesantren. Jadilah nanti kita seorang ulama atau lebih sederhana jadi dai. Kemudian kalian berjuang dalam kehidupan melihat masa depan dengan banyak kemungkinan. Itu sebabnya kalian belajar matematika, belajar fisika, karena nanti hidup harus banyak pilihan yang menjadi medan perjuangan kita. Tapi kata kuncinya basis kepesantrenannya. Kemudian baru belajar sejarah tentang bahasa lokal sekalipun penting. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa bersentuhan dengan kehidupan yang kita hidup di sana tanpa memahami budaya mereka? Kan tidak mungkin. Itu sebabnya saya anjurkan pelajari pelajaran agama, program pesantren dengan baik, kuasai benar-benar, perkaya kemampuan bahasa kalian. Kemudian kalian ikuti minat kalian. Kalian punya minat di bidang yang berkaitan dengan ilmu eksak, dalami eksak sebaik-baiknya. Kalian punya bidang lain, kalian pelajari seperti itu. Nanti lulus dari pesantren, punya basis keagamaan yang kuat, kemudian punya ruang bergerak yang banyak pilihan. Kalian bisa jadi dokter, kalian bisa jadi insinyur, kalian bisa jadi saudagar, bisa jadi perawat, jadi bidan, seperti yang kita gambarkan sekarang. Sudah ada tanda-tanda bahwa itu bisa. Tapi kata kuncinya apa? Jadilah dai yang dokter. Itu semangat memperjuangkan Islam, amar ma'ruf nahi munkar sebagai basis awal. Kalian jadi perawat, jadilah dai yang perawat, gitu. Dai yang dokter, dai yang insinyur, dai yang arsitek, dai yang saudagar. Jangan dibalik. Sekarang banyak dokter jadi dai. Tidak jelek, tapi tentu saja kualitasnya akan berbeda antara dokter jadi dai dan dai jadi dokter. Itu sebabnya kalian harus memahami sejarah. Kenapa tidak mungkin kita paham kehidupan dan menerima tantangannya kalau tidak tahu sejarah masa lalu yang terjadi sebelumnya. Seperti kita belajar ilmu Al-Quran, tafsir, tidak tahu asbabun nuzul. Seperti kita belajar hadis, tidak tahu asbabul wurud. Bagaimana kita bisa memahami dan melaksanakan hadis dan mengamalkannya dalam kehidupan kalau kita tidak tahu asbabul wurudnya. Itu sebabnya anjuran saya, pahami sejarah dengan benar supaya kita bisa bertindak tepat. Belajarlah dari sejarah. Ketika ada kegagalan masa lalu, jangan diulang. Seringkali kawan-kawan kita mengulang kesalahan masa lalu karena mereka mengabaikan pemahaman tentang sejarah dan sisi-sisi lain kehidupan bangsa kita. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang akan berjuang dan punya tanggung jawab, maka pahami sejarahnya. Kemudian pelajaran yang prinsip, yang pokok adalah tafakuh fiddin. Kata kuncinya belajarlah faraid, belajarlah sorob, belajarlah nahwiyah, belajarlah ulumul Quran, belajarlah ulumul hadis sebagai basis pemahaman kita, basis bekal hidup. Kemudian setelah itu kalian bisa mengembangkan yang lebih luas dalam kehidupan dengan memahami ilmu-ilmu yang menjadi pendukungnya. Pelajarin bahasa-bahasa asing yang lain, pelajarilah ilmu matematika, pelajarilah ilmu fisika sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan kalian. Sehingga kita lahir nanti sebagai orang yang tafakuh fiddin, kemudian jadi apapun, nah, itu akan sangat baik dan bermanfaat dan bermaslahat, melahirkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kalian jadi dokter, bukan dokter yang dai, tapi dai yang dokter. Kalian jadi arsitek, bukan arsitek yang jadi dai, tapi dai yang jadi arsitek.
Itulah kata kunci yang bisa akan menjadikan kita teguh pendirian tapi lentur di dalam kehidupan. Itu kata kuncinya. Jadilah orang yang teguh pendirian tapi lentur di dalam kehidupan, diterima masyarakat. Dan itu sebuah proses panjang yang harus kalian alami, dan salah satunya adalah memahami sejarah, punya penghargaan tinggi kepada para pendahulu, kemudian meneladani mereka dalam sisi-sisi yang kita patut teladani. Walaupun teladan utama kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita meneladani orang-orang lain dalam cakupan itu, ya silahkan saja. Sangat baik dan sangat mengembangkan pribadi kita kalau kita mampu memahami karakter-karakter baik orang-orang sekeliling kita. Walaupun sekali lagi basis kita, pahlawan utama kita siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak pahlawan-pahlawan lain dalam kehidupan, terutama orang tua dan yang lain-lain, menjadi bagian pelengkap, penyempurna dari kecintaan kita tentang kepahlawanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh adalah menjadikan manusia biasa jadi idola, kemudian melupakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya dan telah mencerahkan pemahaman kita tentang mengenang para pahlawan. Mungkin untuk kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Silahkan kalian like apabila kalian suka dengan video ini, dan jika kalian mempunyai kritik dan saran silahkan kalian komen, dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.